Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keistiqomahan kita dengan bertaklim, karena perlunya taklim. Kita beramal tanpa tahu ilmu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah Masjid At-Taubah ini banyak taklim, jadi akan lebih baik ke jamaah. Artinya jangan terpaku dengan ilmu yang pernah ada, harus berkembang. Di sini taklim alhamdulillah istiqomah, tiap pagi ada pembacaan hadis yang mau tidak mau kita jadi tahu tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti pada ini juga ada taklim bahasa Arab, Al-Quran, menambah ilmu kita. Insyaallah dibimbing oleh Ustadz Dr. Fauzan Muslim. Alhamdulillah sudah istiqomah dengan beberapa ini. Kemudian lagi semalam sudah dimulai lagi taklim berkenaan dengan ilmu faraid, ilmu waris. Jadi kita idealnya mengikuti daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ilmu faraid itu, ilmu waris, kalau baca suka bingung, pusing gitu, yang gimana nih, banyak kasus-kasusnya. Mungkin kalau diterangkan dengan itu bisa tergambar gitu. Jadi memang perlu, bukan perlu lagi, memang wajib kita sebagai orang muslim mengikuti daripada hukum Islam itu sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau kita tidak mengikuti, ya artinya ya kita menolak daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kenyataannya kehidupan kita, keluarga kita hampir sedikit sekali menerapkan daripada syarat itu sendiri, bil khusus berkenaan dengan ilmu waris. Jadi penting sekali. Jadi bagaimana hukum itu harus dijalankan. Ada hibah, ada wasiat, ada waris, yang itu harus kita jelas inikannya. Kemudian bagaimana kita menerapkannya, itu yang paling penting. Mudah-mudahan jamaah bisa terus istiqomah, menambah ilmu, terus berkembang terus, jangan diam, udah tidak tahu ilmu, nggak mau belajar, kemudian kekeh dengan apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan anugerah kita terus berilmu. Jadi insyaallah alhamdulillah si masjid ini ada hidup, ya, taklimnya hidup, zikirnya hidup. Ambil bagian gitu, pada tidak di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ilmu semua itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala membuat kita sekalian. Jadi diisi dengan sebaik-baiknya. Mumpung Allah kasih hidup, Allah kasih kesempatan gitu ya. Jemaah sekalian, melanjutkan berkenaan dengan keutamaan daripada dermawan, gemar berinfak dan yakin pada Allah. Selanjutnya hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul masalul bahili wal munfiki kamasali rajulaini alaihima junnatani min hadidin min syud'ihima ila tarakihima fa amal mundiku fala yunfiku
illa sabaqat au wafarat ala jildihi hatta tuhfiya bayanahu wa ta'fuwa atharuh wa amal bakhilu fala yuridu ayyunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha bahwa yuwasi'uha fala tattashi'. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang berinfak seperti dua orang yang memakai baju besi dari dada sampai leher, baju besi dari dada sampai leher. Adapun orang yang berinfak itu setiap kali ia berinfak baju besinya memanjang hingga menutupi ujung-ujung jarinya, seluruh badannya tertutup. Bayangkan ya, jadi pakai baju besi, orang berinfak itu baju besinya menjulur panjang serta menghapus bekas kakinya. Sedangkan orang bakhil ia tidak mau berinfak sedikit pun sehingga baju itu menyempit dan setiap senjata mengambil tempat di baju itu. Ia mencoba melonggarkannya namun tidak kunjung longgar. Perumpamaan. Pelajaran hadis yang pertama, sedekah menutupi kesalahan sebagaimana pakaian yang diseret di tanah menutupi jejak kaki pemakainya dengan ujung kain itu. Jadi kalau di debu itu pakai baju longgar atau menyeret, jadi bekas kakinya kehapus. Kayak cerita siapa Umar dan Rasulullah SAW, Rasulullah yang pada saat hijrah bekas-bekas kaki ontanya ada yang nyapuin jadi ketutup, jadi nggak hilang jejaknya. Kedua, orang yang bersedekah dijanjikan keberkahan, pertolongan, ditutup aibnya dan dijaga dari bencana. Sebab sedekah dapat mencegah bencana. Jadi kalau kita mau menghindari bencana, penyakit, banyak aja sedekah, insyaallah ya. Karena ada pernah penyakit yang nggak sembuh-sembuh, ngadu ke Rasulullah, kok nggak sembuh-sembuh nih penyakit, kata Rasulullah, udah sedekah aja, infak aja terus, Allah sembuhkan. Jadi itu. Yang ketiga, orang bakhil dijanjikan akan dibuka aibnya, lalu ia menjadi sasaran bencana. Yang keempat, jika berniat untuk bersedekah seorang dermawan, dadanya menjadi lapang dan jiwanya ridha. Sedangkan orang bakhil jika berniat sedekah, dadanya menjadi sempit, bahkan tangannya mengecil. Allah berfirman, barang siapa terjaga dari kebakhilan jiwanya, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kelima, Allah menutupi aib orang yang berinfak di dunia dan akhirat. Sedangkan orang kafir akan dibongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, demikian satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam maknanya. Ya, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita, menambah ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghafur,
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li akhina wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi syam'ina, Allahumma afina fi basharina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.